Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada pembahasan atau masih sampai kepada pembahasan syarat-syarat dan apa saja yang terlarang untuk diperjualbelikan. Maka pada malam hari ini kita akan membahas dua hadis. Dua-duanya membahas tentang binatang yang disebut oleh Nabi SAW al-fuwaisiqah, yaitu si kecil yang fasik. Binatang apakah itu? Tikus. Subhanallah, Islam adalah agama yang paling sempurna sehingga tidak melewatkan pembahasan apapun sekiranya itu ada kaitannya dengan agama, sekiranya itu ada kaitannya dengan halal dan haram, sekiranya itu berkaitan dengan najis atau suci, maka akan dibahas dalam agama Islam. Dan ini tidak dijumpai dalam agama-agama selain Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bacakan hadisnya. Wa an Maimunah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fa'ratan waqa'at fi samnin famatat fihi fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anha faqala alquha wa ma haulaha wa kuluhu, rawahul Bukhari wa zada Ahmad wa Nasa'i fi samnin jamid. Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri yang keberapa kira-kira? Ya? Istri yang keberapa? Istri yang kedua setelah wafatnya Khadijah bintu Khuwailid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah. Dan sebelum menikahi Maimunah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pernikahan secara monogami bertahun-tahun. Berapa tahun kira-kira? Rasulullah bermonogami berapa tahun? Kita lihat saja, ketika menikah umur 40 kira-kira. Ya. Afan, ketika menikah umur 25. Kemudian mendapatkan wahyu. Beberapa tahun kemudian Khadijah meninggal dunia. Lalu Rasulullah SAW menikahi Maimunah, lalu kemudian berpoligami. Artinya, kalau dihitung-hitung, lebih banyak mana Rasulullah SAW berpoligami atau bermonogami? Lebih banyak mana? Lebih banyak bermonogami. Dari 25 tahun sampai sekitar 42 atau 43 kira-kira. 42 atau 43. Itu dilakukan dengan monogami, hanya dengan Khadijah. Baru setelah meninggal Khadijah, mulailah Rasulullah menikahi dengan beberapa kaum wanita. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW memberikan isyarat kepada kita bahwa dua-duanya boleh dilakukan. Yang monogami silahkan, yang poligami silahkan.
yang bermonogami maka dia melaksanakan sunnah Rasul, anjuran Allah dan Rasulnya untuk menikah. Yang berpoligami asalkan terpenuhi syaratnya maka dia melaksanakan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama ikhwan bahwa beda tipis antara hukum asal menikah dengan poligami. Kalau menikah hukum asalnya sunnah, karena banyak sekali anjuran untuk menikah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an, ya, fankihu ma wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nabi juga menganjurkan, apa kata Rasulullah, ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ini anjuran untuk menikah. Agak berbeda tipis dengan masalah poligami. Maka poligami tidak ada perintah yang sharih gamblang khusus untuk poligami. Tidak ada. Adapun ayat fankihu ma taba lakum minan nisa, maka silakan dilihat di dalam tafsir. Fankihu ma taba lakum minan nisa ini tidak sekedar murni perintah, tetapi itu perintah karena ada syaratnya. Coba diperhatikan di situ, fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulath wa ruba'. Ini bukan anjuran, hukumnya sunnah, tetapi ini pembolehan. Beda antara pembolehan dengan yaitu sunnah. Kalau sunnah dianjurkan seperti menikah. Tapi kalau poligami, pendapat yang kuat, memang ada beda pendapat. Pendapat yang kuat adalah mubah, karena Allah mengizinkan dalam firman-Nya fankihu ma taba lakum minan nisa. Oleh karena itu kalau kita teliti dalam hadis, tidak ada satupun hadis yang menganjurkan sarih gamblang untuk berpoligami, tetapi ada anjuran yang sangat banyak untuk menikah. Sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bahwa beda tipis hukumnya antara menikah dengan poligami. Namun ikhwan fillah azakumullah, harus kita ketahui bersama bahwa memang ini masalah khilafiyah dan tidak perlu dipertentangkan. Yang menganggap poligami sunnah silakan, yang menganggap mubah juga banyak sekali pendapat para ulama yang mengatakan demikian. Baik, kita lanjutkan. Ada seekor tikus, kata Maimunah istrinya Nabi, yang jatuh ke samnin atau minyak. Lalu tikus tersebut mati di dalam minyak tersebut, ya. Taib. Lalu Nabi SAW ditanya tentang minyak yang kejatuhan tikus lalu mati di dalamnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, buanglah tikus tersebut dan minyak yang ada di sekitar tikus tadi dibuang juga, lalu silakan dikonsumsi minyak tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Lalu Imam Ahmad berkata, sebagaimana Imam Nasai, ada tambahan riwayat, yaitu ketika tikus itu jatuh di minyak yang beku. Ya, ini tambahan riwayat. Namun ikhwan fillah azakumullah, kalau kita lihat tambahan riwayat dari Imam Ahmad dan Nasai ini tidak cukup kuat. Pertama, secara sanad memang tidak kuat, bertolak belakang dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Minyak gitu aja, hanya minyak disebutkan. Tambahan riwayat minyak yang beku ini tidak kuat karena bertolak belakang dengan keumuman minyak dalam riwayat Bukhari. Yang kedua, tidak cukup kuat juga ketika disebut tikus itu jatuh ke minyak lalu mati. Kira-kira minyak yang bagaimana yang mematikan tikus? Minyak yang tidak beku. Kalau minyak itu beku, dia akan loncat, ya. Atau kalau tidak loncat, dia tetap di bawah, dia tidak akan mati. Maka ini menunjukkan bahwa tikus ini masuk ke minyak, kemudian tenggelam, tidak bisa menyelamatkan diri, lalu kemudian mati. Ini riwayat yang lebih sahih. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, riwayat yang berikutnya kita bacakan lagi.
Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'atil fa'ratu bis samni fa in kana jamitan fa'alquha wa ma haulaha wa in kana ma'ian fala taqrabuha." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa qad hakama alaihi al-Bukhari wa Abu Hatim bil wahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada tikus jatuh ke minyak, maka kalau minyaknya beku, buanglah tikus dan minyak yang ada di sekitarnya. Dan apabila cair, maka jangan sekali-kali mendekati minyak itu, artinya buang semuanya. Tapi riwayat ini, riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, telah dihukumi oleh Imam Bukhari dan Abu Hatim sebagai hadis yang waham. Waham itu termasuk jenis hadis yang dhaif. Karena memang ternyata hadis ini lemah, ya, hadis ini lemah. Disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini menyelisih apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari, yaitu ketika ada tikus jatuh ke minyak lalu mati. Ini menunjukkan bahwa minyak itu cair. Lalu di sini diperinci, kalau cair buang semuanya, kalau beku buang tikusnya dan minyak yang ada sekitarnya saja. Tapi sekali lagi, riwayat yang lebih kuat adalah tidak diperinci. Yang penting itu minyak. Jadi kalau ada minyak kejatuhan tikus, maka Nabi menyuruh membuang tikus dan apa yang di sekitarnya, ya, dibuang. Nanti akan ada keterangan apa alasannya. Taib, yang pertama, ikhwan fillah azakumullah, inilah Islam membahas tentang binatang yang dikenal dengan si kecil yang fasik. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh tikus meskipun di tanah haram. Dan di antara binatang yang disuruh untuk dibunuh meskipun di tanah haram itu adalah kalajengking, ular. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya di antara binatang yang memang berpahala ketika memusnahkannya atau membunuhnya adalah tikus. Ketika ditanya para ulama, kenapa binatang tikus itu diperintah untuk membunuh? Maka mereka menjawab, demikianlah Nabi Muhammad SAW memerintahkan. Dan orang yang beriman akan mengatakan sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang yang beriman apabila diseru untuk mengikuti hukum Allah dan Rasulnya, maka tidak lain adalah mengatakan sami'na wa ata'na, ya. Jadi malah berpahala ketika membunuh. Sama dengan cicak atau tokek. Ada perbedaan pendapat apakah itu maknanya cicak atau tokek. Tapi sebagian para ulama mengatakan sama hukumnya. Cuman bedanya dia kecil atau besar. Kecil itu cicak, tokek itu besar. Maka ada keutamaan bagi kita yang membunuh cicak atau tokek. Jadi ternyata ada binatang-binatang yang memang disuruh oleh Nabi SAW untuk membunuhnya. Sebagaimana ada binatang-binatang yang memang tidak boleh dibunuh, seperti semut. Kemudian lebah. Ini tidak boleh dibunuh, ya. Tetapi para ulama menyebutkan kecuali apabila mengganggu, menyakiti, memudaratkan, maka boleh dimusnahkan. Seperti semut misalnya, tiba-tiba mengganggu kita, kemudian kita tersakiti, terganggu, boleh dimusnahkan. Tapi kalau tidak mengganggu, maka tidak boleh dibunuh. Jadi ada binatang yang memang disuruh dibunuh, ada binatang yang tidak boleh dibunuh, ada binatang yang didiamkan oleh syariat, ya. Meskipun binatang itu haram. Apa contohnya? Binatang haram tapi tidak disuruh bunuh, tidak disuruh tidak dilarang untuk dibunuh. Seperti kucing.
Kucing ini binatang haram, nanti akan ada pembahasan kucing. Tetapi kucing ini meskipun haram, tidak ada perintah membunuh, ya, dan tidak ada pula larangan membunuh, maka hukum asalnya tidak usah dibunuh. Taib. Ada lagi jenis binatang yang memang dihalalkan dan boleh dimakan setelah disembelih, seperti binatang-binatang ternak. Ada lagi binatang-binatang yang halal boleh dikonsumsi tanpa disembelih. Apa itu? Binatang-binatang yang hidup di air. Demikian pula yaitu seperti al-jarad. Apa al-jarad? Belalang dan yang semisalnya. Itu binatang-binatang yang halal meskipun tidak usah disembelih. Apakah itu halalan thayyiban atau halal saja? Ya halalan thayyiban, karena itu dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, tikus itu adalah binatang haram. Tikus binatang haram dengan beberapa alasan. Tikus adalah binatang yang haram dengan beberapa alasan. Maksudnya haram untuk dikonsumsi. Ya. Ada nggak orang yang mengkonsumsi tikus? Ada. Di mana? Hah? Di Manado. Taib. Atau di kalangan orang-orang yang di tempat kita mungkin kalau sudah kehilangan fitrahnya, dia akan makan semuanya. Ya. Maka ini adalah haram. Yang pertama alasannya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan semua yang khabith, yang buruk. Allah mengatakan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Rasulullah itu mengharamkan perkara-perkara yang khabith, yaitu buruk-buruk diharamkan. Keumuman ayat ini memasukkan segala sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia. Ya. Tikus orang nganggap buruk nggak? Buruk. Ya. Apalagi tadi merusak. Apalagi yang buruk? Apalagi yang buruk? Yang dianggap oleh umumnya manusia buruk. Kotor, jelek. Hah? Nanti akan ada pembahasan ular sendiri. Apa? Babi ada pengharamannya jelas dalam Quran. Disebut apa? Kelelawar. Semua orang menganggap itu buruk. Apakah demikian? Sebentar. Artinya di sini adalah kalau dianggap oleh umumnya manusia yang fitrahnya masih baik, dianggap itu buruk, itu tidak layak dimakan, maka masuk dalam kategori khaba'ith. Contoh yang paling gamblang, lalat. Ya. Semua orang menganggap lalat itu adalah binatang yang menjijikkan. Betul? Taib. Apalagi yang semua orang menganggap itu adalah menjijikkan. Kecoa. Terus binatang-binatang yang keluar dari kotoran sapi. Cacing? Belatung. Kalau cacing masih ada perbedaan pendapat. Karena tidak semua orang merasa jijik. Bahkan cacing itu dikonsumsi oleh manusia terutama untuk obat. Ya. Bahkan konon kabarnya ini dari ahli medis, cacing tanah itu bisa untuk obat apa? Panas. Ya. Dan ternyata beberapa saat yang lalu kami ketemu dengan tukang pijat gitu ya. Sekaligus dia ini membuat jamu. Ternyata betul. Untuk obat panas dia cari cacing tanah, kemudian direbus, diambil airnya, diminumkan kepada pasiennya tanpa ngomong. Diminumkan dan sembuh gitu loh. Subhanallah. Karena kalau ngomong kadang-kadang orang jijik. Ternyata sembuh. Kalau sudah sembuh sudah lupa, Anda akan datang lagi sudah. Nah, jadi yang dimaksud khaba'ith di sini adalah perkara-perkara binatang-binatang yang dianggap oleh kebanyakan manusia yang fitrahnya masih lurus itu adalah buruk, tidak baik, kotor dan lain sebagainya. Ya. Taib. Ini yang pertama. Maka tikus termasuk khaba'ith
sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Yang kedua alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuhnya. Jadi kalau ada binatang disuruh bunuh kok malah dikonsumsi, maka orang kalau mengonsumsi tikus, maka nanti ada pikiran tak melihara lah gitu. Saya melihara saja nanti bisa dimakan. Ya kan? Karena kalau dibunuh semua kan tidak ada pikiran untuk memakan, karena ini dimusnahkan. Tapi kalau dimakan akhirnya orang memelihara, akhirnya tidak ada lagi aktivitas membunuh tikus. Tidak ada. Dan subhanallah, ternyata tikus itu di mana-mana mudarat. Di rumah mudarat. Di tempat kerja kita mudarat. Di tempat pertanian, masya Allah. Itu kalau ada kerabat yang punya sawah itu, ya, dia sudah berharap-harap bisa panen. Sawahnya luas saat itu, berharap bisa panen. Dalam semalam dihabisi oleh hama tikus. Habis. Jadi tikusnya itu gerombolan banyak sekali gitu loh. Datang dari arah yang lain, kemudian datang masuk menghabiskan padi yang sebanyak yang diharap-harapkan akan dipanen. Habis. Ya. Apalagi kalau masuk lemari kita sudah habis, baju kita ini digigitin semua. Selang-selangnya AC digigit, kabel digigit, akhirnya koslet. Ya kan? Makanya nanti akan ada keterangan bahwasanya kenapa tikus itu dinamai si kecil yang fasik. Baik. Imam Nawawi ikhwan fillah azakumullah mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ma umira biqatliha fa akluha haram. Apa saja yang disuruh membunuh maka memakannya hukumnya haram. Ini perkataan Imam Nawawi. Ya. Taib. Ini masalah makan tikus haram. Kemudian yang berikutnya yaitu apa hukumnya memelihara tikus? Ada nggak orang memelihara tikus? Untuk apa? Hah? Untuk hiasan? Tikus putih. Ada memelihara untuk hobi. Ada penelitian. Ada makanan ternak-ternak apa? Hah? Untuk makanan peliharaan yang lain. Ya, atau mungkin dipelihara untuk dimakan, mungkin saja nggak tahu kita, untuk dipalsukan seperti di Manado, ya itu nggak dipalsukan, jelas-jelas nyata-nyata dijual. Nah, ikhwan fillah azakumullah, maka jawabannya memelihara tikus hukumnya haram. Kenapa? Karena konsekuensinya akhirnya tidak melaksanakan perintah Nabi membunuh tikus, malah memakmurkan tikus, malah melestarikan tikus. Padahal Nabi mensifati itu adalah si kecil yang fasik. Taib. Mengapa tikus disebut fuwaisiqah, si kecil yang fasik? Dijawab oleh para ulama, karena tabiatnya tikus itu sudah tidak lurus lagi. Sebagaimana manusia fasik karena tidak lagi lurus, keluar dari jalur istiqomah sebagai manusia. Nah, kalau tikus ini keluar dari jalan istiqomah sebagai hewan. Gitu loh. Hewan ikhwan fillah azakumullah, hewan. Kalau kita lihat secara umum hewan, ayam lah, kambing lah, sapi, onta, itu ada tabiat kehewanan yang masih lurus. Apa diantaranya? Tidak merusak. Itu ada. Coba kambing kasih makan, selesai, masuk kandang, tidur, ya. Besok lagi dikeluarkan cari makan, diem, kemudian berteduh, minum, makan lagi. Itu tabiatnya hewan. Karena nggak punya akal, nggak mungkin belajar, ya kan? Jadi tabiatnya itu bagaimana dia berusaha hidup dengan sebaik-baiknya dengan cari makan. Kemudian ada insting untuk kawin. Ini binatang, tidak ada aktivitas merusak. Ya. Tapi tikus ini subhanallah disebutkan oleh para ulama, dia sudah tidak istiqomah sebagai hewan.
Ya. Jadi sifat kehewanan yang asli itu tidak ada pada tikus. Makanya para ulama mengatakan rata-rata kalau hewan itu sudah tidak istiqomah dalam sifat kehewanannya, maka biasanya dalam Islam diharamkan. Coba sekarang lihat bagaimana babi tidak punya sifat istiqomah sebagai hewan. Dia itu tidak ada dia itu makannya kotoran, suka tempat-tempat kotor, ya. Kemudian tidak ada rasa cemburu. Itu sifatnya babi. Makanya diharamkan dalam Islam. Belum lagi masalah tentang dagingnya ini bagaimana penyakit, ini lain lagi. Ya, ular kan menggigit itu, punya bisa. Kemudian apa lagi? Semua hewan-hewan yang tidak punya sifat tabiat hewan itu, maka dalam Islam biasanya diharamkan. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunyah atau gelarnya tikus itu adalah Ummu al-Kharab. Ummu Kharab, induk kerusakan atau induk sesuatu yang rusak, ya, atau inti kerusakan dari tikus. Disebut oleh Nabi Ummu Kharab. Tikus itu Ummu Kharab, induknya barang-barang rusak. Jadi kalau kita punya barang bagus, ada tikus masuk, rusak. Ya, coba antum punya rumah nggak ditunggui selama setahun misalnya, terus kemudian ada tikus masuk rumah, barang-barang yang disimpan rapi rusak. Apa aja? Baju, apalagi? Almari dikerokoti, ya kan? Sampai beberapa saat yang lalu ada teman cerita tempat piring yang di belakangnya ada lubang-lubang itu dari apa itu? Aluminium kalau nggak salah itu. Ya, yang belakangnya tempat almari di dapur itu loh. Di belakangnya kan biasanya nerawang itu. Itu bukan kayu tapi aluminium. Itu pun dimakan, subhanallah. Dilobangi, pengen masuk ke dalam almari. Setelah itu kemudian merusak. Bahkan ya, bahan-bahan rumah tangga yang terbuat dari plastik pun dimakan. Ya. Apa contohnya yang Iya, seperti itu. Itu dimakan itu sama mereka. Ya. Nah, seperti ini. Bahkan ikhwan fillah azakumullah, salah satu sebab penamaan ini kenapa dinamai Fuwaisiqah, maka Abu Sa'id Al-Khudri ditanya oleh para sahabat yang lain, "Wahai Abu Sa'id, kenapa sih tikus itu dinamai Ummu Kharab, induk daripada perusakan yang ada?" Maka dia mengatakan, hal itu dinamai Ummu Kharab, induknya kerusakan, ya. Maka suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun di malam hari karena mendengar sesuatu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, ternyata beliau mendapati seekor tikus. Dia menarik fatila. Fatila itu sumbu, ya, sumbu. Kemudian ada minyaknya, ditarik, sumbunya lampu gitu loh. Ditarik keluar. Kenapa demikian? Dia ingin membakar rumah Rasulullah SAW, tapi ketahuan. Maka dari situlah dinamai Ummu Kharab, induk perusak, ya ini tikus. Bahkan ada tabiat yang lain disebutkan oleh sebagian para ulama. Di antara sebab penamaan tikus itu sebagai binatang perusak, karena tikus itu ada yaitu kesukaan mencuri sesuatu yang menyala atau merah seperti emas. Hati-hati kalau meletakkan emas sembarangan, ya, ditaruh di meja misalnya bisa hilang. Terus jangan nuduh keluarganya, jangan cepat-cepat nuduh pembantunya kalau kitanya yang sembarangan menaruh emas. Karena ingat, tikus itu juga senang mencuri emas. Dia tidak tahu harganya, tapi begitulah binatang yang merusak, ya. Nanti dikira ada jin ini, padahal ya tikus. Jadi kalau rumah itu sudah dimasuki tikus, berarti apa? Berarti rumah itu ada celah
tikus ingin masuk dan memang ingin merusak. Ini satu. Atau kalau tidak demikian, maka itu pertanda rumah kita sedang kotor. Ya. Jadi kalau rumah itu kemasukan tikus, mungkin ada celah yang kita tidak tahu. Mungkin dari atas atau dari bawah atau dari samping. Atau kalau tidak demikian, berarti rumah kita ini sedang kotor karena memang tikus itu senang yang kotor. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah. Pembahasan yang berikutnya, apakah binatang tikus itu suci atau najis? Nah, ini dibahas oleh para ulama. Maka jawabannya terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan najis. Mereka mengatakan oleh karena itu Rasulullah menyuruh membuang sebagian minyak yang ada di sekitar bangkai tikus. Dibuang, berarti najis. Tikusnya najis, yang sebagian yang kena tikus pun juga najis. Tapi pendapat ini dibantah oleh pendapat yang mengatakan suci. Kalau seandainya najis, maka yang dibuang bukan sebagian yang dekat dengan tikus, semuanya. Kalau itu najis, ya, sebagaimana ada minyak kemudian kejatuhan kencing 1 gelas misalnya, ya najis, ya dibuang semua minyaknya. Tapi ketika Rasulullah mengatakan dibuang tikusnya dan minyak yang ada di sekitar tikus, maka ini pertanda bahwa tikus badannya itu tidak najis. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, tidak ada dalil yang gamblang yang menyebut bahwasanya tikus itu adalah najis. Yang ketiga, alasannya bahwasanya tikus itu bagaikan kucing dalam masalah kesuciannya. Memang sama-sama haram, tetapi tikus ini adalah binatang yang tidak bisa dihindari. Masuk keluar rumah tidak kita inginkan, tapi begitulah masuk keluar. Siapa di sini yang tidak pernah melihat tikus di rumah? Ada. Bahkan orang sekaya apapun pernah melihat tikus. Kalau nggak di dalam rumahnya, di kamarnya. Kalau nggak di kamarnya, di gudang. Ya, bahkan kadang-kadang di lantai 2 ternyata tikus masuk dari atas. Maka tikus itu adalah binatang yang ta'ummu bihil balwa. Semua orang akan tertimpa dengan masuknya tikus ke dalam rumah dan sulit dihindari, maka tidak mungkin dikatakan najis. Alasan yang berikutnya, Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh kaum muslimin dan muslimat untuk mencuci rumah yang dilewati tikus. Tidak pernah. Padahal tikus itu masuk rumah, diinjak oleh tikus, karpetnya, lantainya, kan diinjak tikus itu. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh untuk mencuci bekas-bekas injakan tikus. Tidak pernah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masalah berikutnya adalah najis atau tidak kotoran tikus. Ya, kalau tadi badannya tikus tidak najis, tapi bukan berarti baik. Ya, bukan berarti kemudian boleh memelihara. Tetap tidak boleh memelihara karena kita disuruh membunuh. Tapi kalau kemasukan tikus rumah kita ini, tidak ada kewajiban untuk mencuci. Nah sekarang bagaimana dengan kotoran dan kencingnya tikus? Apakah itu najis? Maka sebagian para ulama mengatakan itu najis. Tapi ini adalah rentetan dari pendapat yang mengatakan badannya itu najis, maka yang keluar pun najis. Tapi ikhwan fillah azakumullah, pendapat yang kuat, kencing dan kotoran tikus itu memang kotor, bau, tetapi tidak ada dalil yang menyebut itu najis. Apakah nggak dicuci? Ya dicuci supaya nggak bau, nggak mengganggu kita. Tetapi untuk mengatakan itu najis, itu perlu dalil, dan kami tidak menjumpai dalil yang menyebutkan itu najis. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bagaimana dengan liurnya tikus? Dijawab oleh para ulama, ini lebih ringan daripada kotorannya tadi. Kalau kotoran dan kencingnya tikus dianggap tidak najis meskipun kotor, maka liurnya lebih ringan, berarti lebih tidak najis lagi. Kemudian ikhwan fiddin a'azzakumullah, lalu kita sebutkan tadi bahwasanya
apabila tikus itu jatuh ke minyak, ya, lalu mati di dalamnya, maka kewajiban kita adalah membuang tikus tersebut dan minyak yang ada di sekitar tikus yang mati tadi. Ini perintah Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari. Sementara riwayat yang membedakan antara padat minyaknya atau enggak padat, maka ini adalah riwayat-riwayat yang dhaif. Sehingga kita katakan yang namanya minyak yang membuat mati tikus berarti minyaknya itu cair. Ya. Maka itulah perlakuan yang benar. Apabila ada tikus jatuh ke minyak kita lalu mati, maka buang tikusnya dan sebagian minyak yang dekat dengan tikus tadi. Terus bagaimana selanjutnya? Selanjutnya minyak tersebut halalan thayyiban. Makanya Rasulullah mengatakan wakuluhu. Setelah dibuang tikusnya dan minyak yang ada di sekitar kita, maka Rasulullah mengatakan silakan dikonsumsi. Nah sekarang pertanyaannya, antum mau nggak mengonsumsi minyak bekas tikus? Hah? Nah, terus gimana perintah Nabi? Antum maksiat berarti. Ya kan? Ini kan perintah Nabi. Berarti antum nggak patuh kepada Nabi. Ayo gimana ini? Dibuang hadisnya, kan tidak mungkin. Rasulullah mengatakan, buanglah tikus tersebut dan minyak yang ada di sekitar tikus dan silakan dikonsumsi. Perintah. Dijawab oleh para ulama, maksud dari perintah ini adalah al-amru lidaf'i syubhati yufidul jawaz. Ada sebuah kaidah, kalau ada perintah, tujuan perintah ini adalah untuk menghapus syubhat, keraguan. Jadi kalau orang itu mikir, kira-kira boleh nggak ya mengonsumsi minyak yang bekas tikus tadi? Ragu, boleh nggak boleh, boleh nggak boleh. Rasulullah mengatakan konsumsilah. Maka perintah ini hukumnya mubah. Artinya apa? Silakan dikonsumsi boleh, tidak pun juga tidak mengapa. Ya. Jadi bukan berarti wajib, bukan berarti sunnah, tapi ini perintah yang dibolehkan. Ikhwan fillah jazakumullah, ini agak dalam ya. Kaidah perintah, kalau tujuan perintah itu adalah menghapus syubhat, keraguan, maka itu tidak berfungsi wajib, tidak pula sunnah, tetapi berfungsi halal atau boleh, dan tidak wajib kita mengonsumsinya. Boleh silakan dikonsumsi. Yang nggak mau bagaimana, yang jijik ya sudah, nggak usah dipaksa. Ya, ini hampir sama dengan apa namanya lalat yang jatuh ke minuman kita, ya kan? Lalu mati di dalam minuman kita. Apa yang kita lakukan? Kesuwen, buang aja semua, ya kan? Tapi tidak, Rasulullah memberi petunjuk. Celupkan lalat tersebut semuanya, lalu kemudian buang. Apanya yang buang? Lalatnya. Airnya silakan diminum boleh, tidak pun juga tidak masalah. Loh kok bisa dicelupkan lagi? Kenapa? Karena salah satu sayapnya racun, sayap sebelahnya penawarnya. Sehingga kalau dicelupkan semuanya menjadi netral, penyakitnya hilang lagi. Ya. Ini sama, antum kalau tidak mau minum air bekas lalat, ya tidak masalah, gitu loh. Antum minum juga tidak masalah. Berani antum minum air lalat? Hah? Kalau yang berani berarti imannya masya Allah. Tapi kalau nggak berani, ya ini masih perlu belajar. Banyak-banyak berkawan dengan orang saleh, ya, dan dengan orang-orang yang sudah yakin betul ini adalah sabda Rasulullah. Ya, jadi kalau jijiknya kepada hadis Rasul, nah ini tidak boleh. Tapi kalau jijiknya karena lalatnya masih boleh. Tapi yang bagus tidak perlu jijik lagi karena itu sudah netral. Ya, perlu dicoba nggak kira-kira? Hah? Ya jangan nangkap lalat lalu dijemplungkan, jangan. Kalau terjadi demikian maka silakan diterapkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adzan. Hah? Sudah adzan?
Taib. Silakan adzan dulu, nanti kita sambung kembali insyaallah. Allahu a'lam. Bismillah. Kita tambahkan sedikit sebelum tanya jawab kalau ada. Tadi kita sebutkan sebuah kaidah, ini agak dalam ya. Mungkin antum menjumpainya itu pada pembahasan usul fikih yang sudah agak jauh. Tapi tidak mengapa, ini kadang-kadang sangat penting. Yaitu perintah apabila tujuannya itu adalah yaitu untuk menghilangkan atau meniadakan syubhat, kerancuan, maka perintah ini bukan wajib, bukan sunnah, tetapi boleh, menjadi halal, menjadi boleh. Jadi tidak lagi musyubhat. Dicontohkan oleh para ulama, ini tentang amalan. Kalau ini tentang hewan, tentang makanan, minuman. Dicontohkan oleh para ulama tentang amalan. Pada saat haji tanggal 10 Dzulhijjah ya, itu amalan haji yang paling banyak dilakukan pada tanggal tersebut, tanggal 10 Dzulhijjah. Ada yang tahu apa saja amalan tanggal 10 Dzulhijjah? 1. Melontar Jumratul Kubra. 2. Mencukur rambut atau memendekkannya. 3. Menyembelih, yaitu sembelihan, menyembelih sembelihan, bisa kambing, bisa sapi, bisa onta. Yang keempat, tawaf.
dan sa'i apabila hajinya tamattu. Jadi ada 4 sampai 5 amalan dalam satu hari. Tanggal berapa tadi? 10 Dzulhijjah. Rasulullah melakukannya urut tadi, 1, 2, 3, 4 urut. Ya. Maka kemudian setelah selesai hal itu, tiba-tiba datang para sahabat Nabi, ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, saya dulu kan tawaf, lalu kemudian baru melontar jumroh." Rasulullah mengatakan, "If'al wala haraj." Lakukanlah, perintah. Ada lagi yang datang, "Wahai Rasulullah, saya dulu kan mencukur, baru kemudian menyembelih." Nggak urut. Pertanyaan ini, kira-kira boleh nggak? Syubhat. Maka Rasulullah mengatakan, "If'al, silahkan lakukan." Maka para ulama mengatakan, perintah Nabi ini berfaedah hukum mubah, halal. Berarti boleh-boleh saja pada tanggal 10 Dzulhijjah itu tidak mengurutkan amalan haji, karena Rasulullah memerintahkan, dan tujuan perintah ini adalah untuk menghapus syubhat, untuk menjelaskan ya boleh. Ini hampir sama dengan perintah Allah, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Ayat apa ini? Ayat tentang poligami. Fankihu, nikahilah wanita-wanita yang baik-baik kalian, 2, 3, 4. Maka kalau ini adalah perintah, tujuannya menghapus keraguan, berarti ini perintah yang hukumnya menjadi boleh, bukan wajib, bukan sunnah. Taib, ini masalah kaidah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, permasalahan yang berikutnya, ya, apa hukum menjual minyak yang bekas ya, kecemplung bahasa apa? Kecemplung. Hah? Ya, tercelupkan balik lagi. Hah? Iya, sudah. Apa hukum menjual minyak bekas tikus yang mati di dalam minyak tersebut? Kira-kira hukumnya apa? Boleh nggak menjualnya? Menjual minyak tersebut. Ada bekas tikus yang masuk di situ lalu kemudian mati. Dibuang tikusnya dan dibuang sebagian minyaknya. Boleh nggak menjual belikan minyak tersebut? Jawabannya boleh. Cuman masalahnya adalah tidak perlu diberitahukan. Kalau diberitahukan tidak akan mau beli orang. Kenapa demikian? Karena memang Nabi menyuruh untuk mengonsumsi. Berarti itu halal. Kalau itu halal, maka boleh-boleh saja diperjualbelikan. Ikhwan fillah azakumullah, kadang-kadang kalau kita ini terlalu terlalu rewel gitu ya, kita nggak jadi makan apa-apa. Ya, antum kalau terlalu rewel, tanya barang yang antum konsumsi itu bagaimana asal usulnya, lihat ke pabrik sana. Subhanallah, kadang-kadang nggak higienis, kadang-kadang kotor, kadang-kadang campur ini campur itu. Subhanallah, nggak jadi makan antum akhirnya. Ya sudah, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini adalah sehat. Ya. Dan ketika Rasulullah menyuruh untuk mengonsumsinya, berarti itu adalah halalan thayyiban. Kecuali kalau sampai berpengaruh bangkainya, minyaknya itu jadi bau bangkai, ya ini nggak boleh. Ya, karena bangkai itu haram, lalu terpengaruh minyaknya itu dengan yang haram, ya harus dibuang. Dicicipin loh, kok minyaknya bau bangkai tikus, berarti haram. Karena apa? Karena ini sama dengan bangkai tikus hukumnya. Ya, atau misalnya air galon gitu kecemplungan tikus mati, diambil tikusnya, kemudian airnya loh kok bau, buang. Nggak bisa, sudah dibuang semuanya. Taib ikhwan fillah azakumullah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tikus mana yang lebih parah, mana yang lebih buruk. Dalam Islam ini ada binatang tikus dengan kucing, mana yang lebih buruk? Tikus. Kenapa? Pertama, tikus disebut dengan si kecil yang fasik, sementara kucing tidak disebut demikian. Yang kedua, tikus memiliki kebiasaan merusak, sedangkan kucing merusak gak? Tidak. Dia lebih sopan kan gitu. Ya, bahkan kalau mau nyuri
Ikan itu dia termenung dulu, nunggu dulu kan gitu. Ya. Taib. Lalu yang ketiga, tikus adalah binatang yang disuruh Nabi untuk membunuhnya. Sementara kucing tidak ada perintah membunuh dan tidak ada larangan untuk membunuh. Maka kita katakan tikus lebih parah daripada kucing. Yang keempat, kita dibolehkan memelihara kucing, tetapi tidak boleh memelihara tikus. Ya, boleh memelihara kucing, tapi syaratnya apa? Syaratnya dikasih makan kalau dikurung. Kalau kita kurung, wajib kita kasih makan. Berarti kita harus belajar dulu apa makanan yang disukai oleh tikus. Kucing. Ya. Apa yang disukai. Jadi harus belajar dulu. Jangan-jangan kita ini menganggap makanannya seperti makanan kambing gitu. Ya mati akhirnya. Ini sama dengan orang-orang yang memelihara burung ya. Ternyata banyak kejadian beli burung mahal-mahal mati. Ya, makanannya nggak tepat. Karena burung itu makannya beda-beda. Ada yang suka pisang, ada yang suka ya, ada yang suka buah-buahan, ada yang suka seperti daging-dagingan, ada seperti itu. Ya, paling gampang dibelikan pelet, kan gitu. Peletnya pun beda-beda. Ini harus tahu. Kalau tidak akhirnya kejadian mati. Sama dengan orang memelihara ikan. Antum memelihara ikan apa? Ikan hias, koi. Beda ketika antum memelihara ikan arawana. Ya, antum punya arawana dikasih pelet, ya nggak mau, mati, gitu loh. Karena makanannya dia ini binatang hidup. Apa itu? Jangkrik, cicak, belalang, udang, ikan hidup itu dimakan. Jadi kita harus betul-betul perhatian gitu. Kalau tidak, kalau mati sebab kita kurung dan tidak kita kasih makanan dan kita tidak lepas biar bebas, maka itu sebab masuk neraka. Karena ada seorang wanita yang mengurung kucing lalu mati tidak dikasih makan dan tidak dilepas, maka dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Ya. Oleh karena itu ternyata kucing lebih mendingan daripada tikus dengan beberapa alasan. Tapi apakah Rasulullah punya peliharaan kucing? Ya, namanya Muizzah. Ini hadis batil. Ya, tidak ada. Hadisnya tidak sahih. Hadisnya yang katanya ketika dia kucing Muizzah ini tidur di jubahnya Rasulullah, terus apa dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak bangun. Karena apa? Karena kasihan kepada kucing. Tapi ini riwayatnya riwayat yang batil, tidak benar. Tapi tetap boleh memelihara kucing, tetapi asalkan dia pelihara dengan baik. Bahkan para ulama mengambil ibrah dari kisah wanita yang diadab karena memelihara kucing dikurung tadi. Malah justru para ulama mengatakan ini menunjukkan boleh memelihara kucing asalkan dipelihara dengan baik, dikasih makan, dikasih minum dan seterusnya. Ya. Bahkan memelihara binatang yang lain pun juga diperbolehkan. Kalau melihara singa bagaimana? Boleh nggak kira-kira? Ya boleh-boleh saja, yang penting aman. Ya, yang penting aman. Masalahnya sekarang aman nggak? Yang kedua, apakah ini diizinkan atau enggak oleh penguasa? Karena ini kaitannya dengan binatang-binatang yang langka, ada izinnya. Kalau memang itu dipenuhi semua, makanannya dijamin, tentu saja mahal ya. Nah, sekarang masalahnya dia saja makan apa gitu loh setiap hari. Singanya makan daging terus setiap hari. Ya, jangan-jangan ngasih makan singanya daging, dia sendiri tidak pernah makan daging. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ini sebuah isyarat ada sebuah makar kebiasaan orang-orang kafir yang menampilkan figur tikus itu sebagai binatang kesayangan, kemudian kucing sebagai musuhnya tikus, dan kucing akhirnya dikalahkan. Antum mungkin tahu film-film kartun, apa itu Tom and Jerry, Mickey Mouse, ya kan? Itu kan dibagus-baguskan itu karakternya. Apalagi Tom and Jerry, mesti yang kalah siapa? Kucingnya dikalahkan, disiksa, tikusnya menang terus.
kemudian dianggap sebagai binatang yang baik. Ini dibalik kenyataannya. Kalau kita lihat kucing masih dibolehkan dipelihara, tikus jangan sampai dipelihara, disuruh bunuh. Ini malah dimenang-menangkan, dijadikan karakter yang baik. Maka ini adalah termasuk merusak pikiran anak-anak kita. Jadi jangan sampai anak kita suka film Mickey Mouse atau Tom and Jerry, karena di situ karakter tikus yang dimenangkan, ditonjolkan sehingga mengalahkan binatang yang masih dibolehkan untuk dipelihara, yaitu kucing. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada yang bertanya, kami persilakan. Ada pertanyaan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada adab-adab membunuh tikus? Jawabannya ada. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian ingin membunuh binatang, maka gunakan cara terbaik di dalamnya. Bagaimana cara yang terbaik? Yang tidak ada unsur menyiksanya atau yang paling minim penyiksaannya. Taib, kira-kira dibunuh dengan apa tikus itu? Dilepas? Diapain? Dipukul. Paling cepat ya dipukul kepalanya. Atau diapain lagi? Diracun boleh nggak diracun? Ya, kalau tidak ada cara kecuali dengan cara itu, maka ini diperbolehkan. Ini hanya afdholiyah saja. Bukan berarti kita dosa. Kemudian membunuh ada unsur menyakitinya lalu dosa, tidak. Karena memang kita diperintahkan untuk membunuh. Paling baik cara adalah yang paling cepat mematikan, itulah yang terbaik. Anda kan tidak ada cara atau tidak bisa menggunakan cara kecuali ada unsur penyiksaan, maka ini masih dibolehkan, tetapi dia meninggalkan yang afdol. Yang paling afdol ya dipukul. Cuman masalahnya menangkapnya kan sulit, ya kan? Jadi tangkap dengan mungkin lem, mungkin jebakan, atau apalagi. Ya, kalau memang tidak ada cara kecuali dengan racun, silahkan, tidak ada masalah. Ya, bahkan kadang-kadang racun itu mematikannya lebih cepat. Ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi boleh nggak dimasukkan air? Kalau memang tidak ada cara demikian, ya boleh-boleh saja. Yang penting jangan sampai kemudian dapat dengan jebakan tikus, setelah dijebak ingin membunuh, dilepaskan di jalan supaya ditabrak mobil. Ternyata mobilnya nggak ada, ya lepas lagi gitu loh. Jangan. Jadi dicari cara secepat mungkin membuat tikus itu mati dan tanpa menyiksa kalau bisa. Allahu a'lam. Bagaimana dengan kucing? Kucing najis atau tidak? Jawabannya tidak najis. Rasulullah mengatakan innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Sesungguhnya binatang kucing itu termasuk binatang-binatang yang terbiasa mengelilingi kita. Masuk keluar, masuk keluar. Kalau dianggap najis ya sulit. Teras kita kadang-kadang dipakai tidur kucing, berarti harus dipel. Ya kan? Keset kita digunakan untuk tempat tidurnya kucing, harus dicuci. Repot akhirnya. Kadang-kadang naik ke kasur, naik ke meja. Maka ini menunjukkan bahwa kucing itu binatang yang suci. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang kucing. Ada larangan sama dengan tikus. Kucing itu tidak boleh diperjualbelikan, meskipun dianggap bagus, meskipun dianggap lucu, meskipun menghasilkan, tetap tidak boleh dijual belikan. Kenapa demikian? Ada sebuah hadis dan itu menjadi kaidah, yaitu Allah itu ketika mengharamkan sesuatu maka Allah juga mengharamkan jual belinya. Jadi apa saja binatang haram tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli. Ya, anjing tidak boleh dibeli, tidak boleh dijual. Apalagi? Tikus, cicak, tokek,
Ada kabar tokek itu kalau yang sangat besar jumbo atau super jumbo itu harganya sampai ratusan juta katanya. Kita katakan itu banyak uangnya tetapi haram. Kenapa demikian? Karena tokek, cicak ini adalah binatang yang haram. Buktinya kita disuruh untuk membunuhnya. Taib. Apa hukum memelihara hamster dan landak mini? Ya. Hamster itu apa? Masa tikus? Nah, kita tanya tikus gak dia? Hamster. Masa tikus? Pengerat. Merusak juga. Nah, kalau masalah mengerat kelinci, apa satunya itu? Terwelu itu pun mengerat. Jadi bukan alasan pengharamannya. Sekarang hamster itu tikus atau bukan, gitu aja. Kalau bukan tikus berarti masih boleh. Ya, tapi kalau dia termasuk tikus maka tidak boleh. Allahu alam. Bagaimana dengan landak mini? Ya landak mini, landak yang jumbo pun juga boleh memeliharanya karena nggak ada larangannya. Ya, nggak ada larangan memeliharanya. Allahu alam. Ya, ada lagi? Yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obat apa? Obat apa katanya? Obat stres. Subhanallah. Ada-ada aja orang ini. Taib. Dalam hadis tadi ada larangan atau perintah membunuh tikus. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini mencakup semua jenis tikus? Jawabannya iya. Karena dalam hadis disebut secara mutlak. Ada sebuah kaidah, kalau disebut mutlak berarti mencakup semua jenisnya. Yang penting tikus. 1 tikus, 2 tikus, 3 tikus, bentuk kecil, bentuk besar, tikus mini, tikus jumbo, tikus darat, tikus air, misalnya ada gitu, mencakup semuanya masuk. Ya. Jadi tidak boleh. Sama dengan tikus putih tadi. Tikus putih itu tikus enggak? Nah, berarti juga tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dipelihara, disuruh untuk membunuh. Taib. Yang kedua, bagaimana kalau tikus itu digunakan untuk makanan reptil? Ya, beli tikus di pasar untuk ngasih makan peliharaan ular. Ini dua-duanya haram. Pertama, memelihara ular itu haram, karena ular itu juga harus dibunuh. Yang kedua, membeli tikus itu juga haram. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam kita disuruh untuk membunuh tikus. Terus bagaimana dengan ngasih makan apa ular ini? Jawabannya nggak usah pelihara ular. Ya, nggak usah pelihara. Oh, untuk edukasi. Nah, kan ada begitu. Untuk edukasi. Jawabannya, untuk di kebun binatang misalnya. Jawabannya tidak boleh. Ini lafadz hadis. Masa kita mau melawan Nabi? Yang jadi kenyataan itu bukan dalil, tetapi yang menjadi dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi terus berarti kalau kita ke kebun binatang kita tembak saja? Ya tidak boleh, itu bukan punya kita. Antum mau dipenjara? Ya tidak boleh. Kita hanya mengingatkan, menyampaikan. Adapun prakteknya ya terserah gitu loh. Apalagi mereka mendatangkan dari tempat yang lain, ya sudah, bukan kewajiban kita untuk membunuh, itu bukan milik kita dan bukan binatang yang liar gitu loh di tempat lain. Jadi memberi makan dengan cara beli tikus kepada ternak berupa ular, maka ini tidak diperbolehkan. Yang satu lagi apa tadi? Oh, untuk obat. Bagaimana tikus atau anak tikus untuk obat? Cara makannya gimana? Masya Allah, ditelan mentah-mentah. Masya Allah. Ada yang kolu ya. Masya Allah.
Hah? Iya, kok tega gitu loh. Ditelan dalam keadaan hidup. Kalau gigit ususnya gimana? Subhanallah. Jadi tikus, para ulama memberikan kaidah, binatang yang haram, maka yang timbul dari binatang yang haram, anak pinaknya, kotorannya, dagingnya, susunya kalau ada susunya, semuanya haram. Babi misalnya, babi itu kan binatang haram jelas. Maka kalau ada anaknya lahir, haram juga. Ya. Susunya kalau ada susunya diperas, haram. Kulitnya haram. Ya, dagingnya haram, lemaknya haram, semuanya haram. Yang timbul dari yang haram maka hukumnya juga haram. Ingat, Rasulullah SAW mengatakan tadawau wala tatadawau bil haram. Berobatlah kalian tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Jadi kalau itu haram tidak mungkin menjadi obat. Tapi saya sakit kemudian nguntal tikus sembuh. Ya kan? Kita katakan, ya kelihatannya sembuh, tapi pasti ada penyakit yang akan timbul selain penyakit tersebut sembuh. Ada efek yang buruk engkau tidak tahu. Karena pasti itu mudarat, karena sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti itu adalah mudaratnya lebih dominan atau memang murni semuanya adalah mudarat. Allahu alam. Cukup ya? Insyaallah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum sudah belajar cara ngasih makannya? Kita sudah merawatnya dengan benar, memberi makan. Ya. Namun tidak memberikan pasangan kita. Oh, tidak apa-apa, tidak ada keharusan. Jadi kalau kita melihara kucing, apakah juga memberikan pasangannya? Emangnya manusia? Tidak. Yang ada dalam keterangan para ulama itu ngasih haknya berupa makan minum yang layak, sudah dipelihara dengan baik. Ya, tidak harus kemudian dikasih pasangannya, nanti harus dipandikan setiap hari. Ya, kayak manusia aja, mending melihara anak yatim, ya kan? Kalau memang begitu, harus semuanya diberikan haknya. Tidak. Jadi dalam hal ini beda manusia perlakuannya dengan hewan. Ya, memang ada perkataan sebagian orang begitu, berarti harus dikasih pasangan. Ya, nanti kalau berarti dikasih pasangan, kasih kandang ada kamarnya begitu. Ya repot nanti akhirnya. Allahu alam, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.